Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi hari ini hari Kamis, tanggal 16 April 2020. Tetap semangat ya. Masih tetap di rumah aja kan, nggak kemana-mana. Puji Tuhan kalau anak-anak masih semangat. Ibu Heni juga berusaha semangat, tetap di rumah saja. Nah, pasti walaupun di rumah, anak-anak punya kegiatan masing-masing. Tapi ingat, jangan sering-sering main game, main handphone ya. Banyak mainan yang lain yang bisa anak-anak kerjakan selain pegang handphone terus. Oke? Nah, hari ini seperti biasa kita mau renungan, tapi sebelumnya anak-anak sudah berdoa belum? Udah kan? Hebat. Ya, anak-anak udah bisa berdoa sendiri. Nah, sekarang kita mau renungan. Renungannya terambil dari Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, suatu hari ada anak namanya Abi. Abi ini suatu hari tanya sama papanya, Pah, najis itu apa sih? Papanya kaget, najis. Loh, kamu dapat kata-kata najis dari siapa? Itu temen aku di sebelah. Tadi kan kita cerita-cerita, masa dia bilang najis? Oh, terus papanya ambil apa ini? Oke, papanya ambil Alkitab. Nah, terus papanya buka ayat yang tadi kita baca, ya, Matius 15 ayat 18. Lalu papanya menceritakan pada Abi, papanya menjelaskan pada Abi, kalau najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Masuk dalam mulut. Misalnya makan, itu bukan najis, itu enggak najis. Tapi yang najis itu yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Kalau kita bicara, kan keluar tuh dari mulut. Nah itu, jadi yang najis itu perkataan yang kotor, perkataan yang mengejek, perkataan yang tidak benar atau berbohong, menghina teman, itu yang najis. Ya, jadi anak-anak juga sekarang tahu najis itu adalah yang keluar dari mulut. Perkataan yang tidak benar atau berbohong, misalnya menghina teman, mengejek teman, perkataan yang kotor, itu yang najis, yang tidak boleh, ya, yang dilarang oleh Tuhan. Hari ini kita belajar, mari kita berbicara yang benar, yang jujur. Mari kita berbicara yang menyenangkan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Nih, misalnya kamu disuruh sama mama, ayo mandi atau ayo makan. Enggak, entar lah. Nah, itu perkataan yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan papa mama, ya. Jadi misalnya kamu belum mau mandi, boleh nggak ma entar dulu sebentar lagi. Nah, itu perkataan yang menyenangkan. Mulai hari ini, ayo kita belajar yang keluar dari mulut, yaitu omongan kita, perkataan kita, itu yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Sesama itu bisa siapa aja yang ada di sekitar kita. Oke, nah kita hari ini lagunya yang mengajarkan kita supaya kita berhati-hati. Kita nyanyi lagu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga
hati-hati gunakan tulungan. Celup, Mbak. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tulungan. Celup, Mbak. Amin. Oke, ya. Nanti anak-anak nyanyi ya, boleh sama adiknya, kakaknya, papa mama, boleh nyanyi sama-sama. Oke, nah hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, apa? Yaitu tentang go green. Jadi manfaat go green itu selain buat penghijauan, juga buat fotosintesis, juga penyerapan air, bisa membersihkan air dalam tanah, dan satu lagi gunanya go green itu untuk keindahan. Coba kemarin kita sudah lihat gambar kalau seperti ini. Indah enggak? Enggak ada indah-indahnya. Apa? Tanahnya kering, jalanan pasti polusi nih ya. Pasti banyak asapnya, kotor pasti ini. Nggak indah kan? Tapi kemarin kita juga udah lihat gambar yang nah, seperti ini. Indah kan? Anak-anak bisa membedakan, bisa membandingkan gambar yang tadi dan gambar yang ini. Pas yang ini lebih indah lah, lihat aja. Ada tanamannya, ya banyak malahan tanamannya bersih, ya lingkungannya juga bersih, pasti udaranya segar, suasananya nyaman, dan pasti lebih indah daripada yang gambar pertama tadi. Lagi pula kalau kita melihat banyak pohon-pohon, pasti di situ ada apa? Ya, biasanya pohon-pohon itu tempat tinggal burung. Nah, jadi burung menemukan rumahnya, habitatnya. Coba kalau nggak ada pohon-pohon, burung pasti bingung dia tinggal di rumah-rumah. Padahal di pohon-pohon inilah tempat yang sebenarnya buat burung-burung. Jadi kalau kita banyak pohon-pohonnya, pasti juga ada burung-burung juga buat tempat tinggalnya burung-burung. Nah, itu lebih baik kan daripada kalau tempatnya tadi gersang, ya. Nah, hari ini kita juga melihat manfaat dari go green, yaitu penghijauan, selain buat udara kita supaya bersih dan segar, air kita juga supaya bersih dan segar, tapi juga untuk keindahan. Untuk keindahan dan untuk tempat habitat burung-burung, tempat tinggalnya burung-burung. Suasananya pasti akan lebih enak, nyaman, udaranya lebih bersih, segar. Ya, makanya mari kita melakukan go green, penghijauan. Nah, hari ini kita juga mau belajar ya, bagaimana kalau kita menanam itu dari biji. Kita kemarin sudah belajar kalau tanaman itu ada akar, ada batang, ada dahan atau ranting, ada daun-daunnya, ada bunga-bunganya, ada buahnya. Nah, di dalam buah itu ada biji biasanya. Semua buah itu biasanya rata-rata semua buah itu ada bijinya. Nah, biji itulah yang nanti kita bisa pakai untuk kita tanam kembali. Ini dia. Nih. Nah, seperti tanaman ini. Ini tanaman ini juga ditanam dari biji. Kita lihat yang pertama. Ini biji. Bijinya kita tanam. Kemarin anak-anak sudah ada yang praktek menanam bawang ya, bawang merah. Nah, ditanam. Nah, lalu keluar akar. Nah, akarnya masih kecil ini. Ya, kemarin kita juga udah belajar akar tunggang dan akar serabut. Nah, keluar akarnya. Kemudian mulai tunasnya keluar, masih kecil. Akarnya tambah banyak, tuh akarnya tambah gede, tambah besar. Dan tunasnya pun tambah tinggi dan keluar daunnya. Nah, setelah itu berapa hari kemudian akarnya mulai bertambah lagi. Daunnya pun mulai bertambah lagi.
Tadi cuman ada 2, sekarang ada 4. Bahkan lama-lama keluar bunganya. Selanjutnya, wih, akarnya tambah banyak lagi. Ya, akarnya tambah banyak, daunnya pun akan tambah besar, tambah banyak, bunganya pun akan tambah besar juga. Nah, itu contoh dari pertumbuhan dari biji. Kalau sekarang bisa ditanam dengan batang, bisa seperti singkong itu ditanamnya dari batang, ya. Nah, ini contoh juga yang ditanam dari biji. Nih, ya. Tuh biji terus keluar tunasnya terus tambah keluar lagi, jadi daun, daunnya jadi tambah banyak. Nah, ini juga pertumbuhan dari biji. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu anak-anak tadi sudah lihat gambar Bu Heni, gambar yang perkotaannya gersang, nggak ada tanaman, dengan perkotaan yang banyak pepohonan. Ya, jadi anak-anak coba ceritakan suasana kota yang banyak tumbuhannya, cerita sama papa mama ya. Lalu anak-anak coba menceritakan proses pertumbuhan dari biji ya. Nah, untuk bisa cerita anak-anak proses pertumbuhan dari biji, anak-anak harus praktek juga ya. Tuh, kita dulu di TKA pernah nih, TKA kita pernah praktek seperti ini ya. Pertumbuhan dari kacang hijau. Ya, dulu kita udah pernah praktek. Jadi anak-anak nanti siapkan nih ya, seperti ini ya. Anak-anak siapkan. Ingat, anak-anak ingat bikinnya ya. Anak-anak siapkan gelas plastik aja tuh. Terus siapkan kapas. Tuh. Anak-anak siapkan apa? Gelas plastik, kapas, lalu siram pakai air. Airnya jangan banyak-banyak, soalnya kalau airnya banyak-banyak nanti kacang hijaunya bisa busuk ya. Lalu setelah kita kasih air, baru kita kasih kacang hijaunya. Lalu ya, Bu Heni ambil kacang hijaunya. Nih, Bu Heni udah siapin. Nih, kita ambil kacang hijaunya. Tuh. Hore. Jadi, nah, lalu anak-anak nanti perhatikan dari kita mulai menanam ini, besok kita lihat udah keluar akar belum ya? Setelah itu besoknya kita lihat lagi, sudah keluar tunas belum ya? Ya, nanti lama-lama sampai pertumbuhannya hari pertama. Hari pertama misalnya sekarang kita foto nih, cekrek kita foto. Besok udah kelihatan apa? Kalau udah kelihatan tunasnya kita foto. Besoknya lagi, hari ketiga berarti kita lihat. Hari keempat, hari kelima, jadinya seperti apa sampai 1 minggu. Oke, nah itu pertumbuhan dari biji. Jadi anak-anak bisa menceritakan proses pertumbuhan dari biji. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Anak-anak belajar tentang apa itu perkataan yang najis. Anak-anak juga belajar tentang penghijauan, fotosintesis, dan manfaat dari akar. Hari ini juga kita belajar bahwa tanaman itu selain berguna juga untuk keindahan, untuk tempat rumahnya burung, habitat burung. Nah, udaranya juga bagaimana, suasananya bagaimana, pasti lebih menyenangkan kalau banyak pohon-pohonnya. Mari kita mulai hari ini, kita jangan merusak pohon, kita tidak boleh merusak tanaman, tapi mari kita berusaha bisa menanam. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Besok kita seperti biasa hari Jumat kita belajar agama dan meringkas buku cerita. Tetap semangat di rumah saja. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.